Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pagi ini saya baru mengikuti seminar online atau yang lebih dikenal dengan seminar web. Jadi kita seminar itu menggunakan aplikasi Zoom yang pesertanya bisa ratusan. Pagi ini sedang berlangsung, namun sekarang sudah selesai. Nanti sesi 2 akan dilanjutkan di jam 2 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi seminar ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ini yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi banyak sekali hal-hal yang dibahas tadi mengenai isu-isu UMKM, bisnis digital, fintech, dan kris. Saya rasa masih banyak tadi. Mungkin sebagian teman-teman ada yang ikut seminar ini. Semoga apa yang didengar, apa yang dilihat tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan terlalu tegang, santai saja. Saya menawarkan sebuah teori gini, kawan-kawan. Indonesia ini mayoritas Islam. Penduduknya itu bisa dikatakan 80-85% umat Islam. Nah, kemarin saya juga pernah ikut seminar yang ditaja oleh Bapak Dr. Safi'i Antonio. Nah, ini untuk akademisi, wabil khusus ekonomi Islam, ekonomi syariah. Ini tidak asing lagi dengan Bapak Dr. Antonio Safi'i atau Safi'i Antonio. Jadi kenapa namanya bisa terbalik? Karena di penulisan buku, daftar pustaka itu selalu nama belakang yang di depan. Jadi terserah saja nanti bisa nyebutnya Antonio Safi'i atau Safi'i Antonio. Saya itu ada bukunya. Saya tertarik kemarin itu mengenai ekonomi masjid. Setelah saya analisa, wah ini sangat bagus sekali nih teori ekonomi masjid. Ini sangat bagus dikembangkan kawan-kawan. Kita tidak usah berpikir yang terlalu melebar kemana-mana. Kita cukup di sini saja di channel saya. Ini ada mungkin sedikit penjelasan dari saya. Nanti silakan ditonton sampai habis. Karena ini sedikit, jadi saya batasi durasi sekitar 10 menitan lah gitu. Jadi gini guys, ekonomi masjid. Nah, kita lihat umat Islam sekarang ini tuh dalam sedekahnya, infaknya, alhamdulillah ini besar. Ini berbeda dengan zakat. Zakat juga saya lihat ini masih banyak peluang dan tantangan untuk kedepannya. Ini juga potensinya sangat luar biasa. Jadi sekarang kita kembali ke dana infak dan dana sedekah yang dikelola oleh masjid. Nah, seandainya dana yang yang dihimpun atau sedekah dari masyarakat, dari warga sekitar yang disedekahkan ke masjid, ini kan bisa dioptimalkan, bisa diproduktifkan. Jadi ini saya juga mengkritisi. Jadi ketika memiliki uang kas yang banyak, janganlah masjid ini terus yang didandani, selalu diperbaiki, dibedah. Nah, ini salah juga nih menurut saya nih. Kecuali renovasi. Ketika masjid itu misalnya ada kerusakan, ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya lah, yang kira-kira memang urgent untuk diperhatikan di masjid itu. Nah, ketika ini
tidak ada, atau bisa dikatakan ya masjidnya bisa dipakai tempat ibadah, nyaman. Kita pikirkan lagi bagaimana supaya masyarakat sekitar yang ada di masjid itu, sekitaran masjid maksud saya, bukan masyarakat yang ada di dalam masjid, tetapi masyarakat yang hidup di lingkungan masjid. Jadi uang yang dihimpun oleh masjid tadi ini bisa diberdayakan lagi, diproduktifkan lagi. Dengan cara apa? Masjid bisa punya koperasi atau bisa punya BMT, Baitul Mal wal Tamwil. Itu kalau tidak salah ya kepanjangannya. Yang jelas BMT, mungkin teman-teman tidak asing lagi. Nanti kalau keliru tolong di cross check di Mbah Google ya, apa kepanjangan itu BMT. Jadi semacam koperasi, bisa nanti simpan pinjam. Nanti masyarakat yang mau simpan di sana bisa, mau minjam juga bisa, tetapi pinjamannya tidak menggunakan bunga, tidak menggunakan apalagi syarat-syarat tertentu. Ini kan warga sekitar yang tinggal di situ, yang sudah berdomisili di situ, yang sudah punya KK sendiri, KTP di situ. Ini bisa dimakmurkan lah masyarakat di situ dengan uang masjid tadi, apalagi yang bisa dihimpun sampai ratusan juta. Jangan kita simpan, kita tabung di bank, apalagi bank konvensional ini, atau didepositokan. Ini menurut saya salah. Untuk apa kita berlomba-lomba dengan memiliki uang kas masjid yang besar? Ini salah menurut saya. Ini harus diproduktifkan lah. Dilihat masyarakat sekitar itu mungkin banyak yang kurang mampu, ini diberdayakan di masyarakat yang seperti ini, dikasih modal pinjaman. Dari mana uangnya? Ya dari kas masjid tadi. Jadi masjid ini bisa nanti membentuk koperasi, ya ndak usah terlalu besar-besar lah, ndak usah bikin kantor yang megah-megah mewah, ndak usah gitu. Jadi nanti masyarakat minjam uang ke masjid itu ndak usah dibebani dengan pengembalian harus bunga sekian, ndak usah. Tapi kalau misalnya dia mau buka usaha, ada bagi hasil, ya silakan, monggo saja. Jadi bagi hasil pun jangan terlalu jangan terlalu dipaksakan harus sekian. Yang penting uang yang dipinjami 100% ke masyarakat itu nanti harapannya bisa balik lagi 100%. Ini jadi pengurus masjid, pembina masjid, dan pengurus-pengurus lainnya ini juga membantu memantau usaha-usaha tadi yang telah disalurkan uang masjid ini kepada masyarakat sekitar itu. Jadi setiap masyarakat itu kan punya potensi masing-masing. Ada mungkin usaha warung, usaha mailor mungkin, apalagi pertanian. Nah ini harus diberdayakan, dilihat. Daripada mereka harus ke bank, harus ke koperasi konvensional dengan bunga sekian, kepegadaian. Coba nanti mereka tidak bisa membayar, rumahnya disita, jaminannya, agunannya, sertifikat apa segala macam itulah. Kan kasihan nih warga-warga ini. Mereka sudah mau berusaha, sudah punya peluang gitu. Kemudian datanglah ke bank-bank konvensional minjam uang. Ketika mereka tidak sanggup membayar, apalagi dengan masalah sekarang ini ada wabah ini, itu kan mereka juga bingung nih, mau boro-boro mau usaha nggak ada modal ya kan, siapa yang mau pinjam? Nah inilah tugasnya masjid, berdayakan itu umat-umat yang tinggal di sekitar masjid itu diperhatikan. Kalaupun masyarakat di sekitar masjid itu sudah dikatakan makmur atau sejahtera, kan bisa nanti ke tetangga sebelahnya, maksudnya dalam artian ke warga yang di luar masjid tadi. Nah ini kan salah satu membangkitkan ekonomi Islam itu sendiri, ekonomi syariah itu sendiri. Nah ini yang harus diperhatikan ini. Jangan tunggu lama-lama, sekarang lah action langsung.
Mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh takmir masjid nih. Ini harapan saya begitu nih. Miris ya kan, harus minjam ke bank konvensional, ke lembaga keuangan konvensional seperti Pegadaian, Rentenir. Kan kasihan warga nih kalau tidak bisa membayar dengan bunga yang membengkak, tagihan yang tidak terbayar. Gitu. Mereka kan disita misalnya rumahnya, lalu mereka tinggal di mana? Masa umat Islam tidak peduli yang seperti ini? Dah, sekian ini dulu ya videonya. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Nanti kalau ada yang request nanti kita bincang-bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.